Rekan podcast kali ini bersama Pak Hendriana, seorang dosen di Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Kampus UPI di Cibiru. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Alhamdulillah terima kasih juga Kang Deksi ya yang sudah mengundang dalam kegiatan podcast kali ini. Ya, terima kasih juga Pak. Nah, berarti Pak, Bapak ini sudah berapa lama tuh Pak jadi dosen? Udah jadi dosen ya di Ya, sini jadi apa di dosen. sebelumnya? Oh, sebelumnya di dosen Kampus lain. kampus lain ya? Ya, jadi kalau berbicara berkaitan dengan karir, jadi sebelumnya ya Alhamdulillah sebetulnya di bidang informatika ya. Kebetulan Bapak di bidang informatika itu baru lulus biasanya yang kadang ada yang kalau sekarang ada yang sambil kerja juga gitu ya. Nah, kebetulan Bapak itu baru lulus waktu itu diploma dulu. Nah, Oke. setelah itu baru kurang lebih 6 tahunan di dunia perbankan dulu. Oh iya. Dunia perbankan dari 2009, berarti 2009 sampai 2014, Wih, 6 udah lama tahun. ya berarti? Nah, setelah itu baru masuk ke dunia akademisi. Hmm. Pada saat itu di 2015-an. Sama dunia bisnis juga tentunya. Wih. Dia mana sih namanya ya? Adesi. Wih, Adesi teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu channel Adesi segera subscribe. Saya Adesi juga ya, selain channel ada juga produk-produk Adesi. Oh iya benar. Adesi.co.id. Adesi.co.id Nah, boleh cek. nah itu jadi setelah dari perbankan, kemudian ke akademisi dari 2015. Switch career lah kalau bahasa Gen Z Nah, sekarang mah gitu ya. Fitz Jadi Carrier ya. switch career. Nah, setelah itu di 2015 sambil lanjut kuliah pada saat itu. Kemudian setelah lulus, sebetulnya kan kalau dosen itu officialnya harus punya NIDN ya. Mungkin teman-teman ada juga yang, oh nama NID-nya berapa gitu ya. Nah, officialnya itu 2018 Hmm, di kampus lain. Nah, setelah itu baru bergabung di UPI-nya pada tahun 2019. 2019. Berarti berapa tahun ya? 2019, 6 tahun. Oh ya, 6 tahun ya. seperti itu. Kalau kalau di UPI-nya, kalau sebelumnya berarti ya dari 2015, 10 tahun ya, Hmm, gitu. Berarti 2019 itu kan RPL baru ada. RPL itu baru ada 2019 dan 2019, oh berarti dari awal banget Pak ya? iya gitu. Oh. Jadi dulu mah berenam Hmm. kalau di RPL tuh. Oh, Gitu. dan 6 sekarang berarti ada berapa? Ada berapa coba? Masa nggak tahu? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, tulis kolom komentar ya. Emang ada hadiahnya, Kang? Ada, Yang betul? ada Ada. betul. Oh. Nanti Rekap Store bisa Oh, kasih hadiah. Oke. Nah, berarti kan bidangnya kan tadi informatika ya Pak untuk secara generalnya. Tapi kalau secara spesifiknya kan di informatika tuh ada beberapa ya Pak. Kayak UI UX-nya, database atau yang loading-nya. Kalau Bapak sendiri kalau itu saya di di bidang ya? bidang palu gada. Sebetulnya kalau untuk di dulu waktu D3 kan, Ya. itu di sistem informasi. Oke. Kemudian lanjut Oh, lagi sistem S1 di informasi. sistem informasi, cuman lebih ke spesifikanya ke data mining sebetulnya. Hmm. Jadi dulu itu karena dulu memiliki background di perbankan, Ya. jadi gimana caranya membuat suatu aplikasi. Nah, pada saat itu ada aplikasi, cuman saya pengen aplikasi tersebut tuh bisa belajar. Nah, adanya AI gitu ya, seperti itu. Jadi data mining, kemudian spesifikasi S2-nya di data mining juga. Lebih ke arah, kan sekarang ini banyak sekali komentar-komentar ya, sebetulnya itu bisa juga diolah datanya, gitu. Jadi lebih ke data mining. Oh, baik baik Pak. Mmm. Nah, tuh belum Pak, sebelumnya agak majuan dulu sedikit Pak. Oh, kurang kedengeran? Iya betul. Segini kurang jelas nggak? Jelas jelas kalau Jelas? oke jelas. Oke, berarti data mining, Mhm. lebih ke data berarti Pak. Nah, Iya. untuk dosen-dosen RPL yang lainnya mungkin kayak Pak Radit Pak Radit, Bu Indira, Bu Yulia itu spesifiknya di bidang apa sih Pak? Kalau misalnya Pak Radit tadi yang Ya. pertama ya, kalau Pak Radit itu spesifikasinya di bidang security, Oh. government gitu ya, seperti itu. Terus tadi siapa lagi? Bu Indira.
Bu Indira itu di bidang text mining, sama seperti Bapak juga dulu gitu sebetulnya kan karena satu alumni juga gitu ya. Terus Bu Ibu Yulia. Bu Yuli juga sama sebetulnya di programming, kemudian ada juga di bidang apa, data juga beliau. Nah, Bu Asifa. Bu Asifa itu segala bisa Bu Oh, Asifa, Bu Asifa segala heeh, bisa. UI UX gitu. Tapi kalau lebih spesifik beliau itu di bidang human computer interaction gitu Oke. ya. Doain juga ya supaya cepet selesai Bu Siva gitu ya, seperti itu. Amin, semoga cepat selesai. Siva, terus itu lagi, Udah Kak sih. prodinya lupa. Pak Iqbal, Kak Prodi kita, teman-teman. Kak prodinya Pak Iqbal itu di bidang sebetulnya pada saat, riset, sama juga di bidang data mining, cuman memang beliau itu lebih hobinya itu ke ngulik kayak alat-alat gitu ya, ke IoT, Oh iya, IoT. seperti itu. Oke. Oh, Gitu. berarti buat teman-teman yang nanti ikut lomba gitu ya, dan mencari dosen pembimbing itu sudah ada bidangnya masing-masing gitu ya. Bisa mengkontak langsung ya. Nah, Jadi kalau teman-teman ingin ada yang mengkontak, jangan ragu dan kalau boleh berpesan gitu ya, sebetulnya ya biasanya kan kadang ada yang suka kaku ya, misalnya kayak poin nah, fase, "Perkenalkan saya bla 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 bla," gitu kan. oh ya. Langsung aja to the point gitu ya, seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan ngechat tuh mending to the point, Pak? Iya, Atau tergantung dosennya sih, Pak? ya tergantung sih biasanya lebih senang sih, "Assalamualaikum Mbak, saya pengen ini, gini." Ya udah, Oh, kalau yang sering komunikasi ya, "Ini saya ini," gitu, seperti itu ya, nama gitu ya, salam, nah gitu ya, baru kebutuhannya apa gitu. karena biasanya mahasiswa sendiri itu tuh suka takut gak sopan, Pak. Kalau misalnya ngechat dosen tuh kayak, aduh ini tuh Tapi kurang kadang banyak. udah ngechat, terus ngechat lagi, sama lagi atasnya kayak gitu, perkenalkan lagi, perkenalkan. Kan udah kenal sekali juga gitu. Bener. Heeh. Oh gitu ya teman-teman. Jadi to the point aja. Oke. Eh, nah tadi terkait bidang gitu, bidang yang mengajarnya. Kan Bapak ini tuh sudah bertahun-tahun, dari tahun 2019 untuk RPL, berarti udah 6 tahun mengajar. Ada perbedaan nggak sih Pak, dari dulu sampai sekarang gitu? Waktu masuk kuliah gitu. Dari mahasiswanya mungkin, mahasiswanya kayak gimana? Atau sistem mengajarnya Waktu saya jadi mahasiswa atau dari dosen jadi ada dosen? dosen. Ya jadi Jadi dosen. kalau misalnya memang saat ini beda-beda ya, Ya, karena ya teman-teman tahu sendiri ya yang namanya teknologi itu pasti berkembang dengan cepat gitu apalagi ya. AI. Pakai AI sekarang Nah ya. ya, Terus kemarin juga baru ada kegiatan coding KA gitu, itu pun sama ya digembar-gembar juga oleh pemerintah bahwa mulai dari pendidikan, sejak dini ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian SMP sampai dengan SMA akan dikenalkan yang namanya coding dan KA. wih, Jadi peluangnya sangat besar sekali dari sekolah dasar dari Pak. sekolah dasar. Jadi memang perbedaannya tuh kalau zaman waktu itu ya, waktu udah mengajar gitu ya, pada saat itu mungkin yang namanya material memang agak sulit ya, dan mungkin koneksi internet itu memang terbatas. Nah, di beberapa kampus gitu ya. Terus kemudian, material, kemudian setelah itu juga ada yang namanya sekarang ya, kalau sekarang itu kan memang teknologi itu berkembang dengan cepat. Ya betul. Pengajaran pun sama. Nah, Maka betul. sekarang ada yang namanya online course gitu Nah ya. iya benar. Boleh disebut nggak? Boleh Pak. Oh, boleh. Boleh. Misalkan ada yang namanya decoding gitu ya, terus ada lagi Coursera gitu ya, sebetulnya itu salah satu online course juga ya, mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua gitu ya, untuk mendapatkan materi. Jadi materi itu tidak harus di kelas sebetulnya ya. Jadi itu, perbedaannya ya kalau sekarang. Kalau dulu mah masih sedikit ya yang namanya online course, tapi kalau sekarang itu banyak bermunculan, atau mungkin karena dampak dari Covid itu dan lain sebagainya. Oke. Jadi bisa dimanfaatkan lah oleh teman-teman ya, gitu. Atau juga bisa juga memanfaatkan channel YouTube. Channel itu apa ya? Ya. Boleh ditulis nggak Ada di bawah? sih, boleh Oh, boleh boleh. ditulis di bawah ya teman-teman dari sini nih. Ya, nanti ada beberapa yang biasanya memang, sebagai mengampu mata kuliah tersebut ya, ada materi tersebut gitu. Ya betul. Karena di channel Adesi juga itu memang ada beberapa matkul. Contohnya
saya kemarin itu jadi, ada matkul PBO ya, Pak? Ya, PBO PBO. sama Pak Deden. Nah, itu di channel Adesi ada videonya. Nah, buat teman-teman gitu biar lebih cepat pahamnya gitu sebelum matkulnya tiba, itu bisa nonton dulu channelnya Jangan-jangan Adesi. Kang Desi juga belum subscribe ya? Udah, Pak, udah dong, udah. Kirain belum gitu. Udah, Pak. Nah, tapi Pak, karena AI ini sudah melesat gitu ya, canggih, berarti kan ada mahasiswa yang pakai ChatGPT untuk ngerjain tugasnya. Nah, untuk pandangan Bapak sendiri, Mhm. mahasiswa yang pakai ChatGPT itu gimana sih, Pak? Sebetulnya ada mahasiswa yang pakai ChatGPT itu sebetulnya tidak masalah. Oke. Tapi yang masalah itu ChatGPT itu kasih pertanyaan gitu ya, terus kemudian jawabannya itu langsung di-kopas gitu ya, itu yang salah. Harusnya tuh ChatGPT ataupun platform yang lainnya gitu ya, AI itu yang lain? bisa dijadikan sebagai teman. Mmm, Kok teman sih? kenapa tuh, Pak? Teman ngobrol gitu Oh, kan, iya, teman diskusi. Kan biasanya ada, coba Anda sebagai misalnya hobinya apa Kang sih? main voli. Coba Anda sebagai coach voli gitu ya, saya pengen tahu nih gimana biar caranya, meningkatkan, smash gitu ya. Mhm. Nah itu jadi sebagai sebagai partner untuk diskusi, jangan jadikan sebagai copas, ya Benar, pasti aja seperti itu, benar, begitu. karena Jadi sebetulnya tidak masalah, yang masalah itu yang jadi masalah itu yaitu mengkopas semuanya tanpa difilter. Nah, yang namanya mesin kan pasti ada pernah ada salahnya lah gitu ya. Jadi sebaiknya difilter dulu, oh mungkin dirubah dulu kata-katanya ataupun apanya gitu ya, supaya lebih natural ataupun supaya lebih sesuai dengan tugasnya, seperti itu. iya, iya. Nah, ada nggak sih, Pak, mahasiswa yang, eee, "Oh, ini kelihatan nih, Mhm. ini jawabannya ChatGPT banget," gitu atau AI banget. Bapak pernah menemukan nggak sih, Pak? Ada. Oh, ada? Jadi memang kalau misalnya pakai ChatGPT kan sebetulnya ada toolsnya ya. Iya, Sebetulnya tools untuk apa ya, ngecek. ngecek itu sebetulnya ada juga. Oh, Jadi biasanya dalam bentuk format PDF kan, biasanya sih kalau minta format PDF, iya. cantumin aja ke situ, nanti biasanya ada berapa persen akurasinya, atau berapa persen tingkat penggunaan ChatGPT, ataupun tingkat, menggunakan AI ini seperti apa. Kan bisa dicek juga. Iya tuh, hati-hati ya. Dan pastikan juga kalau misalkan memang menggunakan ChatGPT ataupun apapun juga, jangan lupa yang paling biasanya lupa apa coba? Tidak mencantumkan sumbernya. Sumbernya, iya. Gitu, jadi itu yang memang krusial ya, jadi harus membiasakan mensitasi namanya ya, atau melampirkan referensi seperti itu untuk Mmm, di jawaban di tugas, oke. gitu. Nah, selain mahasiswanya pakai, teknologi, Mhm. pakai AI gitu untuk belajar, nah, untuk di kelasnya sendiri, Pak, bisa apa ya, kayak buat ningkatin nilai, itu tuh harus ngapain aja sih? Kayak mungkin kita harus aktif gitu di kelas untuk Mhm. bertanya. Nah, Mhm. untuk Bapak sendiri ada nggak sih tipsnya gitu untuk mendapatkan nilai tinggi? Tinggi ya. Ya, Sebenarnya mudah sih, gimana tuh? pada dasarnya, pada default-nya semua tuh mahasiswa nilainya A. Mmm, Nah, cuman kalau misalnya ini ya, cuma kelihatan ya ini ya, ini apa coba? gelas. Gelas, Ya, isinya apa coba? air, Air apa nih? air putih. Air putih ya. Ya, Bayangin kalau air putih ini coba dicampur kopi, enak nggak? enggak, Nggak enak kan? Kecuali air ini panas gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ini dicampur, eee, jangan sebut merek ya, atau sebut aja sirup ya, iya, sirup, campur sirup gitu ya. Sirupnya itu kan biasanya suka ada takaran dulu ya, tapi dimasukin enak nggak? enggak, Pasti pasti nanti juga kan kalau airnya udah penuh, kan ini air putihnya udah penuh ya, kalau dicampur nanti akan keluar ya. iya, iya. Nah, ibaratnya tuh berarti kita tuh diibaratkan sebagai gelas itu. Mmm, Gelas yang isinya air, itu jangan sampai diisi dengan air-air yang lain. Kenapa? Artinya apa ini ilustrasinya? Ilustrasinya upayakan pada kelas, itu teman-teman harus fokus. oke. Jadi jangan ada sumber informasi yang lain. Oh, Tetap aja di garis di air yang, eee, putih tadi, air mineral gitu iya, iya. misalkan gitu. Jadi tetap fokus di situ. Jadi supaya nggak ada informasi yang lain dan sebagainya, Mmm, begitu. itu paling Itu penting berarti. ilustrasinya ya. Iya, itu Jadi ilustrasi. supaya fokus, oh jadi kalau dikasih, udah aja fokus gitu. Walaupun sudah tahu ya,
sharing aja, Ya benar, karena karena supaya ada diskusi. iya, karena banyak juga, mahasiswa lainnya yang dari SMK mungkin ya, Mhm. dari dulu udah, "Ah, ini mah udah tahu," terus sekarang kan ke RPL lagi, jadi mungkin udah pada tahu, "Ah, ini mah," gitu. Jadi Oh, kan biasanya, "Ah, nggak fokus ini mah," jadi disepelein gitu, Pak. nah itulah yang hal kecil tuh padahal kalau udah tahu mah tinggal sharing aja ke teman-teman yang lain. Insya Allah yang namanya ilmu itu tidak akan langsung pindah hilang gitu ya, tapi malah kita itu akan bertambah. Dan satu lagi poinnya, teman-teman tolong jangan, "Wah saya pengen nilai bagus," Iya, tapi apa coba, dalam perkuliahan ini, coba perbanyaklah pengalaman. Contohnya coba gabung di Rekap Store gitu ya, gabung juga di apa, himpunan ya, iya benar. seperti itu supaya banyak pengalamannya, Mmm, gitu ya Kang. ya kalau, ibaratnya mah jangan kupu-kupu, Pak. Apa tuh kupu-kupu? Kupu-kupu Oh, kuliah pulang kuliah aku pulang. baru denger ya, perasaan pernah denger di mana gitu, di kuliah mana ya? Kuliah pulang kuliah Kuliah pulang pulang ya? kuliah pulang. Kan ada juga, Pak, Iya harus kuda-kuda, Pak. kuda-kuda, kuda-kuda Nah, apa artinya? kuliah dagang. Masya Allah luar biasa. Itu 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 dari itu mana? itu saya juga dari Pak Hedwig langsung. Berarti harus ini ya kalau kuda-kuda ya, Nah, ini dia, rekap store ya, dagangnya, gitu. Rekap Store. Sambil dagangnya berarti, itu cari pengalaman yang Dan udah sekarang juga sambil dagang. oh iya bener Heeh. sambil dagang. Nah, ini nih ngomongin dagang nih, Pak. Karena ngomong, Ya go malas. sambil sambil ini, Pak. Nah yang tadi, Pak, adesi.co.id ya? Iya, Eh, iya benar. Itu tuh jualan apa sih, Pak? kalau nggak ada juga. Jadi itu sebetulnya, jualan pakaian juga gitu ya, eee, karena dulu suka olahraga gitu ya, Ya, dan memang dulu tuh pernah ngelihat salah satu film gitu ya, kok kayaknya celana tuh enak dipakai gitu ya. oke. Oh ternyata nama celananya, jogger gitu. Waktu itu ya, yang namanya teknik jualan ada ATM ya, Iya betul. apa tuh? Amati tiru modifikasi. Nah, awalnya saya tuh sebagai dropshipper. Mmm, Dari dropshipper kemudian, membeli reseller biasanya ya, dari dropshipper ke reseller, setelah itu menemukan penjahit, oke. kemudian untuk produksi. Mhm, Nah, jadi itu salah satu produknya. Ada lagi produknya yang digital gitu ya, iya misalnya undangan, itu kan ada juga di sini tuh. Jadi garis miring, pengantin biasanya kan iya. kayak gitu. Ya jadi, jualan mah enak sekarang. Jadi makanya sekarang, Bapak juga lagi mendalami ilmu juga ya, maksudnya lagi belajar, lagi ikut course juga mungkin teman-teman, bisa juga ikut course ya. Iya, Di mana boleh tahu? Coursera, Nah, ada lagi yang sekarang lagi ikut ya, apa? ada di Jabar, Jabar. ya Jabar Digital, kalian mungkin bisa ikutan juga ya, Oke. gitu. Jadi, di situ Bapak ikut digital marketing, Mmm, gitu. Jadi ibaratnya mah, ya yang namanya ilmu tuh ya ibaratnya harus belajar terus ya, jadi kita harus lebih banyak sharing gitu sama Kang Lexi punya punya lagi mendalami apa, coba sharing ke Bapak. Jadi kita saling sharing iya iya iya. gitu. Dan buat penjualannya itu di website, Pak, ya? Ada di Ada di website, website, ada ada di di e-commerce gitu ya, ada di medsos juga oke. Nah itu, gitu. lebih enak mana sih, Pak? Sebetulnya kalau untuk enak banyak dijual itu di e-commerce Oh di kamar? gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang kalau untuk lebih enak buat income dan sebagainya bisa dimodifikasi itu sebenarnya di website. Di website. Ibaratnya mah di e-commerce mah sebagai pasarnya gitu ya. Ya. Tapi kalau di website mah ibaratnya tuh rumah kita sendiri. Nggak ngontrak lah istilahnya. Berarti kita bisa ngotak-ngatik juga Ya, kalau bintang-bintang. misalnya kita jualan di e-commerce kan biasanya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku ya. Ya, Nggak boleh itu dan sebagainya gitu. Kalau dulu kan memang ketat ya. Nah, kalau sekarang sebetulnya lebih enak di website. oke. Tapi ada plus, ada minusnya juga sih sebetulnya di kedua tersebut. Jadi enaknya sih di mana aja, di semuanya juga Oh enak di gitu. semuanya aja, jadi semuanya libas. Terima kasih. Buat buat promosinya, Pak, itu gimana? Karena kan kita nih kalau misalkan lagi baru mulai, "Ah, ini mah kayaknya jelek," kan kita nggak tahu gitu, kualitasnya kayak gimana dan juga belum ada ratingnya. Itu gimana sih, Pak, Oke, untuk kita yang kita baru pengen memulai? beli gitu atau gimana?
buat kita yang baru memulai usaha. usaha. Nah, sebetulnya kalau teman-teman nih baru mau mulai usaha, Nah, sebaiknya jangan coba, jangan banyak planning, oh, langsung action. Gitu, right, nato, action, nato, NATO. no action, talk only gitu ya. Nah, Ibaratnya mah apa coba, aduh. banyak planning aja gitu, tapi nggak action nggak ada, gitu. Seperti itu. Berarti itu ya, jadi NATO ya teman-teman. Untuk iklannya itu Bapak sendiri iklan juga kah? Iklan juga, cuma Iklan ya? iklan mah sebetulnya wajib ya. Oh wajib. Biasanya dianggarin berapa persen, biasanya 5-10% dari omset biasanya gitu ya, seperti itu. Hmm, Hmm. gitu. Tapi buat ini paling idenya apa? Ide. Kadang kita tuh suka pengen memulai, cuman idenya yang bingung. Sebetulnya Pengen usaha apa? ide mah apapun bisa dicoba. Misalkan nih ya, teman-teman pasti dari semester 1 mungkin ya pernah kuliah Daspro mungkin ya, Ya. membuat suatu produk apa, nah itu bisa dikembangin. Hmm, Dan yang penting intinya selain NATO tadi, ya. harus coba, pede gitu ya, percaya diri gitu. Jadi misalkan punya produk X, ya munculinlah X, jadi pede aja gitu. Misalnya punya produk kenal hardware gitu ya, kenal hardware apa ya, kenal hardware. Kena Nah, hardware. teman-teman ya ibaratnya mah nge-brandingin, gak usah malu gitu ya, percaya diri aja. Gitu. Oke, oke. Nah, oke. Nah itu terkait tadi bisnis yang dibicarakan. Nah, selanjutnya Pak, saya mau membahas tentang akhir-akhir ini prodi kan sedang melakukan akreditasi tuh, Pak. Ya betul sekali, baru minggu kedua bulan Juli. Oh ini tuh berarti belum selesai, Pak, kemarin Udah kan? selesai. Oh udah selesai. Udah selesai tuh tanggal 8/9 kalau nggak salah ya, hari Selasa dan Rabu sebetulnya tuh ya, minggu kedua gitu ya. Lagi akreditasi gitu. Terus gimana? Nah, itu tuh apa aja sih, Pak, yang bisa meningkatin akreditasi prodi kita gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya? Itu mahasiswa Iya, untuk sebetulnya mahasiswa. banyak ya, poin-poin itu ada banyak ya kalau dijabarin ya. Itu ada tingkat administrasinya, terus kemudian ada tingkat pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Ada juga jumlah riset ataupun penelitian, jumlah mahasiswa ataupun lulusan, dan sebagainya itu banyak banget poin-poinnya. Jadi sekalian mohon doanya juga ya supaya prodi kita tuh lebih baik lagi, mudah-mudahan dapat predikat unggul gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon doanya juga ya teman-teman semua ya. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Gitu. Nah, berarti buat sekarang prodi RPL tuh akreditasinya apa, Pak? Akreditasinya itu Untuk sekarang? ini baik, Oh, baik. baik. Jadi ada unggul, ada baik sekali, ada baik. Oh, Nah, mudah-mudahan sih pengennya sih unggul gitu ya. itu bisa langsung loncat ke unggul, Pak? Mungkin gitu, mudah-mudahan saja sih itu diusahakan semaksimal mungkin karena kemarin juga memang gak melibatkan juga mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa dan juga dosen juga pasti tentunya gitu. Iya, karena kemarin juga Kayak ini satu lagi, sama jangan lupa prestasi mahasiswa juga itu nah mendukung itu dia, juga gitu. prestasi. Prestasi mahasiswa contohnya ikut contohnya Gemasti gitu ya. Ada juga ikut PKM ya. Iya. PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ada lomba-lomba dan banyak lagi ya, itu salah satu poin-poin pendukungnya prestasi gitu. Oke. Nah, buat benefitnya kalau misalkan prodi kita sudah unggul, Pak, itu apa aja sih, Pak, yang kita Benefitnya dapatkan ya? yang didapatkan ya nanti biasanya kan suka ada lowongan pekerjaan. Terus biasanya suka ada diutamakan eh, universitas ataupun institusi yang memiliki predikat unggul ataupun baik sekali. Nah itu juga bisa dimasukin situ buat teman-teman. Jadi ibaratnya mah ketika lulus tuh udah enak gitu seperti itu. Dan juga udah kokoh prodinya, udah matang prodinya, risetnya banyak, PK-nya banyak. Apalagi ada jumlah seperti kolaborasi ataupun kerjasama dengan berbagai
industri, ya mungkin dari industri tersebut akan biasanya suka apa ya namanya tuh ya, kayak job seeker dan sebagainya bisa mungkin disalurin Oh iya, gitu, disalurin. kerja, habis bisa kerja di mana gitu. Berarti banyak ya benefitnya. Nah itu paling penting karena setelah kita lulus bisa disalurin ke pekerjaan itu ya Pak. Ya kalau misalnya nggak disalurin mungkin bisa menciptakan lapangan Nah, pekerjaan baru juga gitu ya. startup ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, terakhir Pak. Wah terakhir ini udah kerasa ya. Ya terakhir kita durasi sudah segini. Terakhir pesan untuk mahasiswa RWL Pak. Mahasiswa pesan ya? Pesan. Pesannya apa? Pesan kupu kuda-kuda? Pesannya mungkin untuk mahasiswa prodi RPL gitu, upayakan banyak berkolaborasi ya. Dan berkolaborasi jangan takut, wah saya mah nanti jadi kurang dong ilmunya, enggak. Upayakan berkolaborasi, terus kemudian mematangkan gitu ya, jangan sampai teman-teman kan udah mahasiswa ya, mahasiswa itu kan maha tuh besar, siswa tuh siswa ya. Mahasiswa. Nah, siswa yang besar tapi bukan berbesar badan gitu ya, tapi mahasiswa yang udah dewasa. Artinya upayakan tidak melibatkan orang tua juga, sudah mandiri ya seperti itu kan. Dan upayakan juga berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya, dan juga percaya diri. Karena yang namanya sukses sendiri itu apa? Biasa, tapi yang wah kalau sukses bersama-sama itu ialah luar biasa, seperti itu Itu mungkin dia. untuk pesan-pesannya. Terima kasih Pak Henry. Buat teman-teman juga subscribe juga channel Adesi ada di kolom deskripsi dan juga bisnis adesi.co.id Mantap ya. sama ini kenal hardware merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Bapak Henry ini ya. Terima kasih Pak Henry atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang. Mudah-mudahan banyak tamu-tamu juga yang datang ke podcast kayak ini. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di next podcast selanjutnya.